Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bidanur Asna. Nanti saya akan menjelaskan tentang perawatan bayi baru lahir sehari-hari. Mungkin sekitar waktunya 10 sampai 15 menit seperti itu. Apa Ibu bersedia? Bersedia. Untuk posisinya udah pas seperti ini Iya, ya. iya. Sebelumnya saya pastikan dulu Ibu ya, ini betul dengan Ibu M, umur 25 tahun, anak pertama. Betul Ibu? Betul. Begitu saya izin mencuci tangan dulu ya. ya. Silakan. Baik Ibu, tujuan dari melakukan perawatan bayi baru lahir sehari-hari ini adalah untuk mencegah komplikasi yang akan terjadi pada bayi baru lahir seperti itu Bu. Nah, saya akan menjelaskan pertama-tama itu tentang ASI Ibu. Nah, pentingnya ASI itu untuk bayi baru lahir seperti itu ya. Ibu itu harus memberikan ASI-nya eksklusif selama 6 bulan, jadi tanpa tambahan apapun seperti itu ya. Nah, pemberian ASI ini minimal itu 8 kali sehari. Itu minimal Bu ya. Jadi sesering mungkin pokoknya Bu. Kalau anaknya sudah miskin rewel itu langsung diberikan ASI. Nah, kalau misalnya ini kan baru-baru nih Bu ya. Ini kan baru-baru kan Bu. Biasanya itu kan ada cairan yang merah kuning gitu Bu ya. Nah, itu namanya kolostrum Bu. Nah, kolostrum itu jangan dibuang Bu. Itu diberikan kepada bayinya. Karena apa? Itu mengandung kekebalan tubuh yang baik untuk bayinya. Jadi sayang Bu kalau misalnya dibuang itu Bu ya. Itu harus diberikan Bu kepada bayinya. Nah, seperti itu Bu. Nah, jadi pokoknya kalau misalnya ada yang kuning-kuning tadi, tolong Bu jangan dibuang. Seperti itu Bu ya. Terus ibunya harus rajin untuk menyusui bayinya sesuai dengan keinginan bayinya seperti itu Bu. Nah, kita kalau perawatan bayi-bayi baru lahir ini Bu, kita harus tetap menjaga kebersihan, menjaga kehangatan seperti itu Bu. Nah, kalau menjaga kehangatan itu Bu, kalau misalnya kita menyusui bayi itu Bu ya, kulit kita saat ketemu sama kulit dia itu Bu, itu sudah termasuk menjaga kehangatan seperti itu Bu. Nah, terus harus pakai pakaian yang lembut, kering, nah seperti itu Bu ya. Terus boleh pakaikan sarung tangan, sarung kaki jika memang diperlukan seperti itu Bu. Boleh juga pakai topi Bu ya. Nah, kalau misalnya popoknya basah gitu Bu, langsung diganti. Kalau misalnya alasnya itu Bu ya, alas bayinya basah gitu Bu, boleh langsung diganti juga Bu. Jadi bayi itu tetap hangat dan tetap kering seperti itu Bu. Kalau misalnya selimutnya juga basah gitu Bu ya, kencing tuh kan basah sama selimutnya sama popoknya itu gitu Bu ya, ganti juga selimutnya gitu. Jangan cuma popoknya aja diganti tapi selimutnya yang basah tetap dipakaikan gitu, itu nggak boleh Bu ya. Pokoknya harus kering semua, mau selimut mau popoknya itu harus kering seperti itu Bu. Nah, raba juga nih Bu ke tangannya, kalau tangannya dingin gitu Bu ya, kakinya dingin, itu boleh langsung ditambahkan selimut seperti itu Bu. Nah, kalau untuk posisi tidur bayi itu, posisi bayi itu harus selentang ataupun miring seperti itu Bu. Jadi nggak boleh telungkup Bu. Takutnya kalau telungkup bayinya sesak seperti itu Bu ya. Nah, kalau misalnya dedeknya ini tidurnya sama ibu apa beda ruangan seperti itu? Sama saya. Oke Bu ya. Nah, sebaiknya memang begitu Bu. Bayi itu harus tidur sama-sama dengan ibunya. Karena apa? Biar bisa menyusui semau bayi gitu Bu. Karena lebih mudah Bu kalau kita dekat gitu kan Bu ya, bisa sambil kalau tengah malam dia nangis gitu kan langsung bisa disusukan gitu. Kalau beda ruangan kan nanti nggak kedengaran Bu ya, bayinya menangis seperti itu Bu. Nah, untuk misalnya perawatan tali pusat ibu itu ibu harus cuci tangan Bu. Harus cuci tangan terlebih dahulu baru melakukan perawatan tali pusat. Nah, perawatan tali pusat itu, ini kan tali pusat Bu ya misalnya Bu ya. Nah, perawatan tali pusat itu ibu nggak boleh dikasih cairan apapun. Betadine juga nggak boleh, alkohol nggak boleh Bu. Jadi benar-benar kering hanya dengan kasar seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ada popok gitu Bu ya, kan ini popok Bu ya, ini popoknya. Ini nggak boleh nutup ini Bu, nggak boleh nutup tali pusat, ini harus berada di bawah tali pusat gitu Bu, di bawah putung tali pusat itu. Nah, kalau misalnya
ada lukanya itu kan masih ada lukanya tuh Bu ya. ah. Nah lukanya itu harus tetap dijaga kering dan bersih sampai sisa tali pusat mengering dan terlepas sendiri seperti itu. Nah kalau jika putung tali pusatnya kotor, anjurkan untuk membersihkannya hati-hati Bu. Nah jadi bersihkannya itu harus hati-hati seperti itu Bu ya, dengan air dan sabun. Kalau misalnya udah selesai itu langsung dikeringkan, dengan menggunakan kain bersih ataupun basah boleh seperti itu. Nah kita juga harus memperhatikan tanda-tanda bahaya pada tali pusat, misalnya kemerahan pada kulit sekitar tali pusat, ada nanahnya, ada bau. Nah, itu baru tanda bahaya Bu. Jika terdapat tanda infeksi seperti itu, Ibu boleh langsung membawanya ke fasilitas kesehatan seperti itu Bu. Nah di sini ada termometer ya Ibu ya. Nah caranya itu kan di sini Bu ya. Nah ini Bu, ini dijepitkan seperti itu. Nah untuk mengukur suhu tubuh bayi gitu Bu ya. Nah tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai Ibu Bu. Yang pertama kalau misalnya anaknya tidak mau minum terus muntah gitu Bu ya. Nah itu termasuk tanda bahaya. Terus kejang Bu. Nah kejang itu biasanya karena panasnya terlalu tinggi begitu Bu. Nah bergerak hanya dirangsang, misalnya kalau mau dicolek-colek gitu Bu ya baru bergerak, itu juga termasuk tanda bahaya Bu. Kalau nafasnya cepat, nafasnya lambat itu juga termasuk tanda bahaya. Nah kalau ada tarikan dinding dada yang sangat kuat, tarikan dinding dada itu kayak cepungan di perut itu loh. Nah itu Bu, terus bayinya merintih, terus teraba demam. Nah ini kalau demam itu Bu dicek pakai nih termometer yang tadi saya jelaskan Bu ya. Kalau demam itu biasanya lebih dari 38 derajat Celcius. Nah kalau dia kedinginan biasanya suhunya itu kurang dari 36 derajat Celcius. Nah kalau misalnya ada nanahnya banyak di mata itu juga termasuk tanda bahaya. Terus diare, terus tampak kuning pada telapak tangan, telapak kaki itu juga termasuk tanda bahaya seperti itu Bu. Kalau misalnya terdapat tanda bahaya seperti itu, bayinya itu harus dibawa ke tenaga kesehatan ataupun fasilitas terdekat seperti itu Bu ya. Pak Ibu mengerti? Mengerti. Minta tolong coba Ibu sebutkan tanda bahaya, salah satu tanda bahaya yang saya jelaskan tadi Bu. Itu apa namanya, ada ruam di tali pusat. Nah itu ya kemerahan Bu ya. Kemerahan. Ya. Di pusarnya itu ada kemerahan meluas ke dinding perut, ya merah-merah gitu ya. Iya betul, pinter ibunya ya. Ada yang mau ditanyakan Ibu? Nggak ada Bu. Ya sudah jelas Bu ya. Iya sudah. Oke terima kasih Bu ya. Iya. Sebelumnya saya izin untuk dokumentasi Bu ya. Oh iya. Oke terima kasih Ibu, dokumentasinya sudah selesai dan yang sudah saya jelaskan juga sudah selesai. Ya. Demikian saya ucapkan terima kasih Iya ya Bu ya. sama-sama.